adikku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komite Pembelajaran, pada hari ini tanggal 22 Desember tahun 2023 tepatan dengan Hari Ibu, kita melaksanakan PMO sebagai kewajiban dari program sekolah penggerak. Ini merupakan PMO yang ketiga, mulai periode bulan Agustus itu PMO yang pertama, kemudian Oktober itu PMO yang kedua, ini nanti Desember PMO yang ketiga, nah Februari PMO yang keempat, April PMO yang kelima, Juni PMO yang keenam. Nah, untuk PMO yang ketiga itu lanjutan dari PMO yang pertama. Jadi nanti pada bulan Februari itu kita masuk pada topik baru lagi. Kalau PMO yang pertama itu ada 2 topik, diselesaikan pada PMO yang kedua untuk topik yang pertama. Kemudian topik yang kedua kita selesaikan pada hari ini. Kemudian nanti Februari kita membuat topik baru lagi, kita selesaikan pada bulan April dan bulan Juni. Itu ketentuannya. Kalau dulu di tahun sebelumnya PMO itu dipimpin langsung oleh fasilitator atau pelatih ahli Bu Nur Fauzia. Nah, untuk tahun ini pelaksanaan PMO itu secara mandiri, dipimpin langsung oleh kepala sekolah, dan bentuknya kita akan berdiskusi sesuai dengan yang saya share di grup. Maka tema kita hari ini adalah tentang literasi dan numerasi. Jadi nanti dari masing-masing Bapak Ibu guru komite pembelajar akan membicarakan tentang literasi dan penerapannya pada saat kita berikan kepada siswa di kelas. Itu yang kita inginkan dari hasil PMO yang pertama kemarin. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk blog pribadi, atau nanti mungkin Pak Ikang atau Pak Jainuri bisa memberikan sedikit ilmunya bagaimana cara menyusun blog pribadi yang sederhana. Gimana Pak Jai? Bisa Pak Jai? Sedikit aja ilmunya. Itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan PMO ini di pagi hari. Kalau biasanya kita laksanakan siang hari. Ini sedikit pembukaan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Devi selaku kepala sekolah untuk memimpin langsung jalannya PMO dalam bentuk diskusi atau brainstorming. Kemudian nanti akan kita dapatkan kesimpulan yang akan kita laporkan ke pelatih atau BPDT. Untuk selanjutnya, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya waktu kami berikan kepada Pak Devi untuk memimpin jalannya PMO. Pada Pak Devi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru. Nah, alhamdulillah kita semua sampai detik ini masih bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan kekuatan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan Pak Mudir tadi, bahwa hari ini kita mengadakan kegiatan PMO ketiga. PMO ketiga, PMO terakhir di tahun 2023. Bu Mei ya. Jadi nanti Bu Mei
akan mengikuti PMO lagi keempat, kelima. Setelah itu goodbye. Mudah-mudahan saya selalu begini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ya, hari ini kita akan berdiskusi, ya, merefleksi. Jadi refleksi PMO ketiga ini ada 4 yang akan kita bicarakan. Refleksi yang pertama, refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Ini nanti kita diskusi apa yang sudah berjalan dengan baik, ya. Yang kedua, refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Pasti Bapak Ibu semuanya selama 1 tahun ini pasti tahu apa yang belum berjalan dengan baik. Misalnya di keiswaan, ya, atau di serpas, ada yang belum, ya. Seperti itu. Insya Allah semua banyak yang ya walaupun tidak banyak, mungkin ada beberapa yang belum berjalan dengan baik. Yang ketiga, kendala yang dihadapi. Apa sih kendala yang dihadapi kita selama ini? Ya mungkin dari wali murid, dari siswa, dari lingkungan sekitar, semua apa kendala yang dihadapi. Nanti kita diskusikan yang keempat. Nah, ini solusinya apa dalam kendala yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa minggu yang lalu, ya, saya semua kepala sekolah, ya, penggerak itu diundang di Hotel Harisma, ya, selama 4 hari. Itu refleksi akhir tahun. Nah, dari Pacitan, dari Banyuwangi, Tuban semua datang, Bawean juga datang. Nah, apa yang direfleksikan semua kepala sekolah, ternyata penekanannya itu terhadap karakter semuanya, terhadap tingkah laku anak. Jadi semua kepala sekolah itu curhatnya bukan masalah pembelajaran, masalah apa, itu masalah karakter anak. Kenakalan anak luar biasa. Ada suatu sekolah yang cerita sampai terjadi pembunuhan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau setelah saya pikir-pikir gitu, ya, walaupun saya dalam hati itu agak mangkal bersedih, ternyata sekolah kita masih lebih bagus dari mereka. Padahal anak kita udah kayak gini. Kemarin terakhir ya gue nanya ada berapa anak melompat, ya. Itu semuanya itu tingkah laku anak. Nah itu kalau menurut saya itu masih sedang, ya, ada macam-macam pokoknya Bu. Jadi oleh karena itu saya juga kemarin ya curhat itu juga karena terpengaruh itu, ya, yang saya curhat itu ya ada bergerak. Itu tadi siswa melompat dan itu kan. Terus masih ada anak-anak yang melawan dengan bapak ibu guru, kan makanya anak itu semuanya, ya. Itu semua hampir semua sekolah. Nah ini merupakan kendala, ya, kita hadapi. Nah nanti apa solusinya seperti itu? Sehingga, nah ada lagi, ya, yang masalah pacaran. Itu semua di sekolah seluruh Jawa Timur juga seperti itu. Nah, ya masih bersyukur, ya, walaupun kita sudah bersedih, tapi masih bersyukur. Namanya orang timur itu, ya, masih untung gitu, ya. Ya Pak Zainur, ya. Padahal sudah luka Pak Zainur, ya. Masih untung nggak patah gitu. Jadi gitu. Ya masih untung anak kita itu ya tidak over berlebihan, walaupun itu sudah tidak boleh sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, intinya nanti untuk kedepannya mari kita bicarakan bersama. Ini bukan hanya tugas guru BK Bapak Ibu semuanya. Jadi saya kok menginginkan seperti ini Bapak Ibu semuanya, nanti ke ini Pak Munir nanti, ya. Bapak Ibu, bagaimana ya saya meningkatkan care-nya, kepedulian Bapak Ibu terhadap anak-anak. Satu contoh, ini contoh aja saya bergerak tentang penggunaan HP. Nah, penggunaan HP itu di sekolah penggerak tidak serta-merta harus dilepas los gitu, tidak ada aturan sekolah penggerak wajib, ya, total membawa HP, tidak. Nah, yang betul itu, ya, kita itu mengatur sesuai, misalnya, ya, butuh ini besok diberitahu seperti itu. Nah, waktu awal saya di sini supaya gak ribet seperti itu disediakan loker. Nah, loker itu kan salah satu cara mencegah penggunaan HP secara full. Sol sudah setengah mati, ya,
Ya, baru dipakai 1 hari udah dicungkit sudah rusak. Itu. Nah, alhamdulillah itu hanya sekali dan seterusnya. Yang lain ya. Nah, kenapa kok saya ambil salah satu contoh rocker itu semuanya? Kalau Bapak Ibu semua peduli, saya yakin ya penggunaan HP itu bisa tertata dengan baik. Contoh misalnya jam pertama anak kan masuk ke kelas. Nah, Bapak Ibu jam pertama ya seharusnya itu mengecek HP anak-anak. Anak-anak, mana HP-nya? Atau jenengan pura-pura lihat dulu di lokernya. Oh ini kan masih 2 on ya, kok baru 2 semua. Masukkan. Nah, bila Bapak Ibu tidak menggunakan HP jam pertama. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan HP jam pertama, dia tidak usah dimasukkan. Oke, sudah, Ted. Jika jam pertama, kedua sudah digunakan dan Bapak Ibu mau pamit keluar, maka anak-anak semua tugasnya guru jam pertama itu ya dan kedua itu sebelum meninggalkan kelas menyuruh anak-anak meletakkan. Nah, seperti itu. Nah, saya minta bapak-bapak dan ibu yang di sini memberi contoh seperti itu dulu. Ya, Pak saya sudah Pak, bagus. Kalau semua guru seperti itu saya yakin, aku yakin itu tertib. Saya tidak pakai membuat aturan melarang. Kalau memang sudah bagus seperti itu. Saya kemarin sama wali murid kelas 7 sudah setuju. Wali kelas 7 setuju Pak kalau dilarang. Nah, larangannya itu nanti kalau suatu waktu butuh baru dibawa. Nah, seperti semuanya agak ribet. Yang bagusnya di loker itu udah bagus. Jadi tidak ada kesan kita itu melarang tapi mengatur. Tapi saya belum evaluasi saya belum mantap. Kenapa? Setiap saya masuk ke kelas, saya itu sering muter dulu saya suatu waktu ada rame saya masuk. Mayoritas anak memegang HP. Nah, itu memegang HP. Ya kan, termasuk ketua kelas. Jadi itu kan ya Allah. Awal-awal saya suruh kumpul di lapangan. Lama-lama ya repot juga kalau pas sekolah. Kumpul ya. Seperti saya maunya, ayo kita nanti waktu pertemuan nanti Pak Munir di awal semester 2 ya kita kesepakatan. Bagaimana sih? Biar saya tidak melarang, saya itu tidak mau sebenarnya cuma melarang anak-anak bawa HP tidak. Itu saya kemarin hanya kelas 7 itu tak coba, ternyata wali murid setuju. Oke Pak dilarang, seperti itu. Cuma saya kan kita sekolah penggerak lah, bisa dilarang, beda sama sekolah yang bukan penggerak. Ya, tapi saya lihat loker itu lah dimanfaatkan, itu udah bagus itu, salah satu usaha. Nah ini nanti kendala, ini termasuk kendala ini, ya solusinya apa? Nah selanjutnya Bapak Ibu semuanya, refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ya. Tentang ini salam ya 5S itu sudah jalan. Cuman yang belum maksimal guru piketnya. Ya. Padahal saya itu kalau datang 6:30 saya coba agak siang sedikit. Jadi kelihatan rata-rata guru di sini datang 10 menit sampai kurang 5 menit baru salaman di depan. Nah seperti itu kurang mantap. Seharusnya kalau kan pikir seminggu sekali tiap Selasa misalnya. Tapi kalau memang nggak bisa di Selasa bukan. Nah untuk semester 2, nah ini program saya satu yang belum saya laksanakan. Nanti biar berlibur dulu. Nanti semester 2 akan saya laksanakan. Ya, karena itu sangat bagus. Ternyata di SMP 10 sampai detik ini monumen saya masih dilaksanakan. Yaitu pembiasaan berbahasa Inggris. Nah, nanti Bu Eli, guru-guru bahasa Inggris dan guru yang lain walaupun bukan bahasa Inggris saya kumpulkan nanti harus digunakan aja sekarang biar refreshing dulu ya. Nah, nanti itu one day ya English day katanya 1 hari berbahasa Inggris. Itu kalau di hubungan itu luar biasa itu, baik udah jalan hubungan. Bahasa Inggris jalan, bahasa Arab jalan, bahasa Jawa jalan, bahasa Indonesia semua jalan. Jadi seperti itu. Kalau bahasa Arab masalah, jadi termasuk announcement itu harus berbahasa Arab. Tapi kita kalau di desa boleh, kalau di sini tidak. Saya sedang muluk, saya mau melaksanakan NSB. Jadi kemarin 1 semester ini baru nanti semester 2 kita laksanakan. Ternyata, ya saya itu cukup bersedih boy. Waktu saya ke Bali kemarin, ya kan? Waktu kan ada tulis, saya coba anak-anak berenang
Anda ngomongnya gimana cara introduction, ya kan? Masya Allah itu. Tidak ada yang gak ada yang bisa, mungkin nggak berani, nggak bisa, nggak berani. Nah, berarti kan nggak ada keberanian. Tak ajarin nanti nih loh, ngomong sama tulis ya, pertama harus dulu. Setelah itu ya boleh tanya apa, nama dan apa, responding itu where are you from, gitu kan. Terus what do you think about Ali, seperti itu. Langsung, hai Pak, ajak foto. Jadi seperti itu ya Allah berhenti. Pembiasaannya kurang. Makanya saya waktu itu, wah ini harus segera saya laksanakan. Apalagi kemarin saya di DCI wali murid, Pak, program satu sama belum terlaksana. Nopo, itu yang zaman janji di awal bahasa Inggris. Satu hari bahasa Inggris juga. Tenang, semester 2 saya sudah masuk karena saya kemarin semester ini masih konsentrasi ke musola. Tuh. Nah, nanti yang bisa bahasa Inggris itu yang menjadi ujung tombak. Ya, bukan hanya guru bahasa Inggris, tapi kan sudah tahu. Ya, yang beberapa guru yang punya kompetensi berbahasa Inggris itu tidak harus guru bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Indonesia bisa. Kan jadi bahasa IPS bisa. Pahamin dulu bagus Inggrisnya. Itu guru apa pahamin itu? Bahasa Indonesia. Nanti disusul Bu Erna itu guru BK itu. Jadi itu. Ya. Nanti itu. Nah, gak mulu-mulu pokoknya. Ternyata ya saya yakin ya kalau saya tes ini anak 800 sekian. Kalau hanya untuk sapaan aja, selamat pagi, selamat siang, terus apa kabar, masih ada yang belum bisa. Saya bisa memastikan ya, apalagi istri zonasi kayak gini, waduh, wis. Ya, oke siap. Jadi intinya apa ibu semuanya? Ya kita refleksi lah. Ya, kalau kenakalan tadi tentu nanti jangan kita diskusi apa trik-triknya supaya menanggulangi anak yang nakal. Alhamdulillah tentang kejujuran sudah mulai tumbuh. Jadi ada laporan lagi dari kantin, udah gimana? Ya ada, berarti kan sudah sukses kita. Ya, ternyata Bu, CCTV itu ya sangat berperan. Di kantin loh. Ya, di kantin kan ada tulisan CCTV ya Pak Soleh. Jadi sukses itu ternyata. Kalau anak-anak, ya pokoknya ada tulisannya gitu. Jadi namanya anak ya, kalau sudah anak-anak lewat, tak masukkan ke ruang saya. Yang macam-macam ya. TV Pak itu ada semua. Jadi seperti itu. Kayak yang melompat itu kemarin itu kan hanya ya ada satu takut juga ngaku semua. Ya. Jadi bagi yang saya hormati, baik ya saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi bersama. Dan alhamdulillah sekolah kita ya sekolah semakin baik ya, sekolah favorit, sekolah ya tetap kita pertahankan. Dan kita ya saya kemarin sudah diskusi juga dengan Pak Kepala Dinas. Jadi kita itu mendidik anak itu ya kalau dia sesuai aturan yang kita terapkan ya silakan. Tapi kalau sudah melanggar berat ya sudah, mereka itu disuruh ya mengundurkan diri dan sekolah di tempat lain. Jadi seperti itu Bu, jangan takut-takut. Kalau memang mereka fatal akan membahayakan orang lain sampai mengancam untuk apa ya, seperti itu. Jadi jangan takut-takut, tapi tetap kalau masih kita bina ya karena ya guru BK itu sabarnya luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau sudah memuncak ya gak sabar juga, namanya manusia ya. Oke. Baik, saya rasa itu habis semuanya. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Devi. Untuk selanjutnya sesuai dengan tema kita hari ini, kita membicarakan tentang literasi dan numerasi. Bagaimana penerapan literasi dan numerasi di masing-masing mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Nanti kita diskusikan bersama refleksinya seperti apa yang sudah berjalan dengan baik maupun yang belum berjalan. Itu kami beri kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing.
Dimulai dari Pak Solihin yang sudah pegang mic. Monggo Pak Sol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya kemarin waktu Pak Mumin membuat suatu aturan untuk membuat penilaian di ASA, itu saya mati di kelas. Itu kan artinya sudah memotivasi anak untuk membaca, karena semua jawabannya ada di bacaan itu. Ini bagus sekali. Nah ini paling tidak nanti kita buat semacam aturan atau dibilang berseragaman lah bagi Bapak Ibu guru untuk penilaian sumatif di kelas itu juga harus memunculkan kayak itu. Jadi kita berikan semacam bacaan yang di sana memuat adanya literasi dan numerasinya, dan jawabannya ada di sana. Mau tidak mau anak-anak harus ya dengan terpaksa membacanya. Nah, kalau selama ini kan tidak, kita kemudian meningkatkan literasi numerasi, tapi sistem asesmennya masih belum mengarah ke sana. Jadi nanti semester kedua disampaikan kepada seluruhnya. Jadi untuk memacu anak, memotivasi anak dalam literasi dan numerasinya, buatan asesmennya itu harus mengacu ke sana, memotivasi ke sana. Contohnya seperti kemarin waktu ASA itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel IPA, literasinya diterapkan pada asesmen yang kemarin dilakukan pada asesmen akhir, asesmen sumatif akhir, sama dengan Pak Ison. Untuk mapel informatika juga sama, mungkin mapel-mapel yang lain. Untuk selain pada asesmen, di pembelajarannya juga saya terapkan pada saat melakukan praktikum. Di dalam praktikum itu saya terapkan literasi dengan membaca dulu. Saya kasih handout dulu. Jadi tidak saya terangkan, tapi saya kasih handout gitu. Saya suruh membaca. Nah, nanti kalau sudah paham, baru mereka melakukan praktikum. Jika belum paham, maka saya lakukan teknik demo langsung, ya, teknik langsung untuk memahamkan pembelajaran literasinya. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk literasi, pelajaran yang saya ampuh selama ini saya sudah menerapkan. Jadi sebelum saya memulai materi baru, saya mesti menyuruh beberapa anak untuk membaca dengan lantang, membaca keras, entah dari buku atau apa yang saya bawa. Kemudian isi dari bacaan tersebut saya tanyakan kepada yang lain. Jadi dahulu-dahuluan angkat tangan, apa isinya, apa intinya, sehingga dari praktik yang seperti itu anak-anak saya ajak untuk memahami isi dari kemudian untuk program yang akan datang bahasa Indonesia terutama misalnya, karena saya memahami yang dimaksud literasi itu bukan hanya kemampuan untuk mencari isinya saja, memahami. Jadi anak-anak juga bisa menilai nanti akhirnya
atau ya menilai pada akhirnya. Jadi saya punya, walaupun hanya kurang 6 bulan, saya punya angan-angan setiap sebelum memberikan materi saya akan memberikan cerita secara lisan dari saya dulu. Dari cerita lisan yang akan saya berikan, entah itu fiksi atau non-fiksi atau apa saja, kemudian sama anak-anak kan saya tanya, intinya saya suruh mengulang kembali cerita saya. Itu awal-awal dari guru mengajar, kemudian nanti untuk beberapa kali saya akan mencoba menyuruh siswa yang lumayan agak-agak pandai untuk bercerita. Kemudian yang menanggapi teman-temannya. Itu program yang akan saya terapkan di semester 2 nanti. Jadi literasi dari bahasa Indonesia yang saya ambil hanya itu program saya. Belum ada angan-angan yang lain. Saya kira cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak dan Ibu, untuk pembelajaran seni budaya di kelas kami, karena untuk pelajaran seni pada semester 1 adalah seni musik dan nanti pada semester 2 adalah seni rupa. Jadi anak-anak dengan kemampuan seni rupa, saya tidak bisa memaksakan pada kemampuan seni musik, begitu pula sebaliknya gitu. Jadi berdasarkan itu maka di awal anak-anak tetap seperti biasa, penyampaian dengan penjelasan lisan, metode ceramah beserta contoh dan demonstrasi untuk beberapa materi musik. Untuk anak-anak saya mulai dengan membaca dan memahami teks tertulis pada buku paket ya Pak. Karena buku paketnya terbatas, maka anak-anak saya suruh kunjung ke perpustakaan. Tapi kelihatannya dari satu kelas itu hanya 1 sampai 3 anak Pak. Jadi untuk di awal itu saya suruh untuk menulis ulang beberapa poin penting. Satu kelas mau, tapi untuk selanjutnya ayo kita ke perpus. Nah itu yang kembali secara mandiri itu hanya 1 sampai 3 anak. Bahkan di kelas-kelas lain hanya 1 anak seperti itu. Jadi memang harus tetap diawasi atau dibimbing, ayo itu sering diingatkan. Selain itu untuk literasi dan numerasi pada alat musik secara langsung ini kami sangat terbatas karena mengingat di SMP 3 dulu tersedia lengkap studio seni rupa maupun alat musik. Nah, tapi di tahun-tahun berikutnya kami kehilangan di SMP 3 yaitu studio musik dan ruang seni. Begitu Bapak, dulu lengkap sekali. Di mana dulu? Di atas yang pojok ruang pramuka, di situ dulu. Di sini awal studio Pak di perpustakaan, terus yang ruang seni itu di kelas 7 G ya. Ya di situ satu kelas. Iya. Jadi anak-anak ada ruang untuk berkarya dan berkreasi gitu. Nah, untuk alat musiknya sendiri juga kita banyak yang rusak Pak, kena kebocoran genteng dan semuanya. Jadi untuk anak-anak saya hanya bisa menyediakan secara mandiri, mungkin seperti alat musik sederhana, seruling hanya 10 sampai begitu aja, lainnya kesulitan Pak kalau untuk membeli bahkan untuk meminjam. Jadi kami kesulitan untuk literasi dan numerasi secara langsung mengaplikasikan menggunakan manipulasi memakai alat musik di situ, begitu Bapak. Jadi ya semoga bisa terfasilitasi untuk kepanjangan anak itu. Terima kasih sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau bahasa Indonesia saya 11-12 dengan Bu Mai ada beberapa tadi yang disampaikan dan itu sudah saya terapkan terutama di kelas 7 ini karena kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 7 itu 5 menit sebelum pembelajaran setelah kita berdoa bersama anak-anak secara bergilir sesuai dengan jadwal absensi mereka maju satu persatu untuk bercerita apapun itu
Nah dari cerita itu karena di bahasa Indonesia memang ada 4 keterampilan, mulai dari nanti menyimak, kemudian mendengarkan sama, menuliskan seperti apa, bercerita, dan berbicara. Nah itu memang satu komponen yang saut menyaut di bahasa Indonesia. Setelah temannya bercerita, nanti saya berikan pemantik juga. Kemudian saya suruh menyimpulkan salah satu, apa menarik atau tidak sih ceritanya tadi. Kalau menarik seperti apa, kalau mungkin dirasa kurang menarik juga silakan memberikan masukan begitu. Nah dengan saya menjadwalkan anak-anak untuk berbicara di depan itu memang satu, supaya anak percaya diri. Nyatanya di kelas 7 itu sebagian besar masih belum tingkat kepedeannya belum terbuka gitu ya. Sampai dengan putrinya Pak Dokter kemarin, Pak Devi, teman kita itu sampai diam bisa bercerita di depan. Nah itu yang terus menggugah saya untuk ya apa anak-anak ini bisa presentasi di depan. Karena tidak hanya berbicara saja, setelah itu ada kegiatan menulisnya. Itu untuk di awal pembelajaran. Kemudian anak-anak ini saya biasakan di kelas 9, kalau kelas 7 belum, itu mempunyai portofolio berupa blog. Blognya terserah mau blog secara pribadi ataupun blog yang saya naungi itu Kompasiana. Kalau Kompasiana memang blog rame-rame, tapi kalau dikatakan bisa menghasilkan cuan juga bisa menghasilkan. Kalau mau profesional juga bisa, mau pelatihan di situ juga bisa karena memang naungannya Kompas begitu ya. Nah anak-anak ini sudah berjalan sampai dengan alumni pun juga berjalan terkait dengan blog ini. Jadi semakin ketagihan Bu saya di blog itu, karena di blog kita akan menulis itu kita belajar dulu mencari referensi. Nah referensi milik siapa? Yang milik teman kita sendiri, milik orang lain, milik banyak orang di situ. Dan satu sering saya memang utarakan di sini bahwa tidak boleh plagiasi. Kalau plagiasi tulisan kita tidak bisa terbit begitu. Nah melalui blog itu anak-anak bisa membaca milik temannya. Saya suruh untuk bercerita masalah kehidupan sehari-hari saja. Dimarahi ibunya kayak apa itu dimasukkan blog. Kemudian dia itu gelisah ketika di sekolahan, bercerita dimasukkan blog, bisa berupa puisi ataupun artikel. Nah nantinya mereka saling supportnya mengunjungi akunnya teman-temannya. Setelah itu memberikan masukan dan memberikan emoji karena di sana ada berlomba-lomba di situ kegiatan menulisnya. Lalu bagaimana bentuk untuk latihan soal? Latihan soal itu saya sebisa mungkin mengambil artikel saya. Kenapa kok mengambil artikel saya? Karena secara emosional itu sudah mengenal gurunya begitu ya. Sehingga kalau ada kreatornya Bu Muharningsih, mereka itu sedikit banyak antusias. Oh ini tulisannya Bu Muhar ya, saya baca Bu, dan seterusnya. Itu sudah dilakukan Bu Wulan ketika asas kemarin di kelas 9. Itu artikel-artikel saya yang diambil untuk latihan soal. Bukan mutunya ya, artinya kalau mutu kan memang relatif ya, tetapi lebih kepada pendekatan dulu kepada anak-anak. Nyatanya kita bisa menulis dari tema apapun kamu mau mengambil. Kita bertemu seperti ini mau dibuat tulisan pun juga bisa. Saya utarakan begitu. Jadi mulai dari awal pembelajaran, kemudian anak punya portofolio, kemudian latihan soal saya biasakan seperti itu artikel-artikelnya. Dan kalau bergeser ke numerasi karena bahasa Indonesia ini lebih ke literasinya begitu, biasanya ada beberapa tabel penghitungan gitu ya. Kemudian permasalahan anak-anak itu sering muncul di nanti ada soal-soal untuk menghitung sedikit terkait dengan yang terjadi. Kalau saya memang temanya tema yang update di sekolahan sini yang saya ambil itu. Lalu yang ketiga bentuk literasinya, kalau kita praktik di bahasa Indonesia itu memang lebih ke berbicara. Contoh peliputan di perpustakaan, karena teks mendeskripsikan, itu pendeskripsian ruangan.
nanti setelah meliput mereka, kemudian memvideo, diunggah ke YouTube-nya masing-masing ataupun TikTok, media sosial yang dia miliki. Tidak berhenti sampai dengan situ, dia menuliskan bagaimana rasanya meliput, mulai dari persiapannya, pelaksanaannya sampai dengan evaluasi teman. Jadi memang saling apa ya, kolaborasi satu teman dengan yang lainnya. Meskipun itu tugas, saya harapkan memang individu, supaya anak-anak itu kalau satu pegang HP, yang satunya hanya sebagai nebeng saja, pupuk bawang begitu, jadi tidak maksimal, sehingga semuanya tugas di akhir-akhir ini secara individu. Itu untuk bahasa Indonesia yang saya ampu. Terima kasih. Monggo berlanjut di Ibu. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru KB, ini untuk materi kami tentang PPKN. Kalau sekarang pendidikan Pancasila. Beberapa waktu yang lalu kami sudah berupaya untuk MGFP dengan teman-teman PPS Pak Munir, karena di pendidikan Pancasila ini juga merupakan ujung tombak pendidikan karakter anak-anak. Jadi kami bagaimana berupaya semaksimal mungkin dengan Pak Hasan, yang seringkali dengan Pak Hasan, karena Pak Zain terkadang kalau mau kita diskusi bersama foto-foto, jadi ya sering dengan Pak Zain juga bagaimana seyogianya untuk materi PPKN ini bisa mengarah untuk pendidikan karakter anak-anak yang lebih baik. Untuk kami tentang literasi dan numerasinya, di materi implementasi atau penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kami kalau yang penerapan di rumah maupun di sekolah itu kami mempunyai tugas untuk anak-anak kalau di rumah bagaimana membantu orang tuanya, itu disuruh difoto kemudian dideskripsikan. Kemudian setelah mendeskripsikan bahwa saya membantu orang tua mau membantu menyapu ataupun yang lainnya, setelah itu kami suruh orang tuanya memberikan tanggapan dengan anak-anak itu membantu bagaimana tanggapannya orang tua beserta diberikan tanda tangan yang akhirnya nanti kita tugas itu diberikan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah B kelas 7, di kelasnya Pak Zain, kelas 8, 9, saya dan Pak Hasan. Untuk tugas yang lain tentang membuat video atau pembelajaran di luar sekolah seperti pengamatan materi norma yang berlaku di masyarakat, pengamatan tentang bagaimana berlalu lintas. Nah itu anak-anak bisa pengamatan dulu beserta kelompoknya, kemudian yang pada akhirnya akan membuat video. Ya alhamdulillah videonya itu ya lucu-lucu. Kalau sudah membuat seperti drama kecil ngaten, ada yang pakai helm, harus pakai helm dan sebagainya, ada pelanggaran lalu lintas, bagaimana itu anak-anak alhamdulillah kami sudah punya videonya itu. Untuk yang ini masih berencana Pak Munir, untuk yang numerasi itu kemungkinan nanti bisa membuat grafik tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di lalu lintas itu, bagaimana orang-orang yang pakai helm itu apakah masih banyak, apa ini masih rencana tentang numerasi dari materi pendidikan Pancasila. Untuk bentuk soal kami sudah berupaya membuat soal dengan mencari artikel-artikel dengan bacaan-bacaannya yang sudah ada di internet. Kami adopsi sesuai dengan materi yang ada di PPS. Alhamdulillah dari bentuk-bentuk soal dari itu juga sudah mendapatkan hasil yang lumayan menarik bagusnya. Itu ini yang kami rasakan di pembelajaran PPS bersama teman-teman MGFP di sekolah ini. Alhamdulillah
sudah mulai berjalan dengan baik. Kata Pak Amir, kurang lebihnya itu untuk pembelajaran kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang giliran Beka. Kalau kita di sini sifatnya bukan mata pelajaran, tapi lebih ke bimbingan. Jadi untuk literasi dan numerasi, kalau untuk saya masuk ke kelas itu lebih ke saya yang memberikan seperti cerita ke anak-anak, memberikan cerita-cerita pengalaman, bisa jadi kan mungkin itu cerita pengalaman saya sendiri yang saya anggap itu bisa untuk memotivasi anak sehingga bisa menjadi lebih baik lagi dari yang cerita yang saya utarakan. Kemudian bisa kadang-kadang kalau dulu itu kan untuk BK itu ada kitab atau LK. Biasanya anak itu setelah saya penjelasan, saya suruh membaca di kitab atau LK-nya. Tapi kan sekarang tidak ada buku kitab atau LK, jadi saya itu untuk materi kadang-kadang mencari sendiri. Baik LK pun juga saya membuat LK sendiri untuk anak-anak. Setelah itu kadang anak-anak itu saya kasih gini, suruh bercerita pengalaman apa yang mereka rasakan, baik itu pengalaman yang tidak menyenangkan maupun menyenangkan, itu saya suruh menuangkan di buku, istilahnya seperti mengarang gitu, jadi menuangkan perasaan dia di situ. Nanti di situ dikumpulkan, dari situ saya bisa membaca, oh anak ini seperti ini gitu. Kalau untuk literasi dan numerasi di bimbingan konseling saya melaksanakannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya mengemukakan kegiatan khususnya di literasi. Yang numerasinya masih belum terlihat. Memang kalau untuk literasi itu namanya literasi. Kalau di bahasa Indonesia ya sudah biasa melaksanakan literasi. Jadi literasi itu memang ditujukan kepada mata pelajaran non bahasa sebenarnya, sehingga mata pelajaran lain selain bahasa itu juga akan menerapkan literasi. Sedangkan untuk mata pelajaran numerasi itu dikhususkan pada mata pelajaran non MIPA, matematika dan IPA. Sehingga di mata lain itu juga akan menerapkan bagaimana bentuk numerasinya. Untuk numerasinya itu bisa di domain bilangan, bisa di aljabar, bisa di geometri maupun data dan ketidakpastian. Kalau bilangan ya terkait bilangan-bilangan itu, kemudian aljabar itu terkait variabel, kemudian koefisien dan konstanta. Kalau geometri itu terkait ruangan, bentuk-bentuk bangun, bisa bangun datar maupun bangun ruang. Kemudian kalau data ketidakpastian itu tadi statistik, peluang. Nah, mungkin di mata pelajaran lain itu akan juga menerapkan numerasi. Jadi kalau numerasinya jelek, itu bukan berarti matematikanya yang tidak berjalan, tapi non matematika dan IPA-nya yang harus menerapkan juga bidang numerasi, karena mungkin belum. Tapi alhamdulillah sekolah kita itu literasi dan numerasi tidak ada masalah, masih hijau. Tapi ada penurunan dari tahun 2022, tetapi masih warnanya masih hijau, belum sampai kuning apalagi merah. Jadi yang terbaik itu mungkin warna biru. Nah, untuk literasi juga misalkan di matematika, IPA itu memang sejujurnya pada saat menyusun LKPD itu diawali dengan bacaan-bacaan, sehingga peranan guru di sini itu bukan menjelaskan, tetapi menyusun sebuah pertanyaan pemantik yang akan menggugah
menggugah siswa, sehingga siswa sendiri yang akan mencari, menjawab maupun menguraikan apa yang bukan semuanya diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi peranan Bapak Ibu guru di kurikulum Merdeka ini hanya sebagai fasilitator, tapi amat sangat berat karena informasi yang diperoleh Bapak Ibu guru harus lengkap. Kita tidak bisa menjadi fasilitator kalau kita tidak punya modal apa-apa. Kan itu untuk syarat untuk menjadi fasilitator kan berarti kita sudah tahu duluan apa yang dibicarakan siswa, kita sudah paham dulu. Ya. Makanya saya kadang-kadang sering nonton TV, nonton iklan, karena mereka sering membicarakan iklan. Kadang kita alergi dengan iklan, padahal mereka sering membicarakan iklan, sehingga kita tahu anak bicara apa. Oh ini pasti iklan yang ini. Nah itu. Kalau kita tidak pernah nonton iklan seperti itu, dan iklan kita itu kadang-kadang juga ada iklan yang bagus membangun, tapi ada juga iklan yang bentuknya apa ya, menjelek-jelekan produk lain. Nah itu kan sama dengan penjajahan. Nah itu yang seharusnya tidak boleh. Itu kan pembelajaran ke siswa kita itu kan harusnya yang apa ya, kalau produk kita unggul ya nanti mereka bisa menilai sendiri, tidak terus produk lain itu lebih jelek atau enggak. Itu yang akan kita berikan kepada siswa nanti. Jadi bukan iklan yang sifatnya menjajah, tapi kita berikan apa yang terbaik untuk siswa kita. Nah selanjutnya terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter. 3 hal ini yang dikuatkan di kurikulum Merdeka. Jadi bentuk pembelajaran kita harus mengandung literasi, numerasi, dan karakter. Kira-kira bagaimana ya menerapkan 3-tiganya itu pada saat kita mengajar di kelas? Barangkali Bapak Ibu mungkin punya pengalaman untuk mengukur literasi, numerasi, sekaligus karakter. Nah, mari kita diskusikan bersama, kira-kira bentuknya seperti apa. 3-tiganya bisa kita lakukan di satu pembelajaran. Barangkali walaupun Bapak Ibu belum pernah melaksanakan, tapi mungkin punya anak-anak. Nah, ini nanti yang akan kita mudah-mudahan di kegiatan ini nanti kita dapat pencerahan bersama. Kadang-kadang kita itu fokus di literasi saja, numerasi dan karakternya tidak terlihat, atau fokus di 2, yang satunya tidak terlihat. Bagaimana caranya supaya 3-tiganya itu bisa terlihat? Barangkali ada yang mau diusulkan. Monggo Bapak Ibu, kita diskusikan bersama. Atau Pak Dewi punya pengalaman. Gimana caranya supaya literasi, numerasi, dan karakter itu bisa kita tampilkan dalam satu pembelajaran. Diskusi ya. Di profil pelajar Pancasila itu kan ada 5 dimensi. Kadang-kadang di modul ajar kita itu kita tampilkan semua. Terlalu banyak kita menilai, mulai gotong royong, berkebijakan global, mandiri, nalar kritis, kreatif, B3. Nah, kalau menurut saya punya angan-angan dalam satu pembelajaran itu lebih baik kita ambil satu. Misalkan bernalar kritis. Hari ini saya terapkan bernalar kritis. Kok belum kelihatan? Pertemuan berikutnya tetap saja bernalar kritis. Fokus di situ dulu ya. Baru ada muncul sedikit. Lagi bernalar kritis lagi. Terus sampai bernalar kritis itu benar-benar minimal 85% anak sudah bernalar kritis. Baru kita ganti dengan dimensi yang lain. Nah, mungkin itu. Tapi kadang-kadang kita membuat modul aja
kita tampilkan 2-3, ternyata besok ganti lagi. Sekarang bernarasi kreatif, besok ganti mandiri gotong royong. Wah, kemarin belum selesai, besoknya sudah ganti. Nah, saya punya angan-angan mungkin nanti kita laksanakan itu cukup 1 saja, tapi tuntas. Setelah itu baru ganti. Gimana Mas Al? Pegang ini. Saya mau dirikon nyambung dengan yang saya kok menurut saya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu banyak yang kita lakukan tapi tidak fokus. Saya kok keinginannya juga ke depan gini Pak Mulia, kayak karakter anak ya, setelah habis penataran kemarin saya kok pengen gini ya. Misalnya gini, tentang kebersihan itu sangat susah menerapkan anak betul-betul mantap tentang membuang sampah di tempatnya. Saya tuh menunggu, ya Allah, sampah dibuang sembarangan. Nah, keinginan saya gini, apa 1 bulan ini atau 2 bulan ini anak-anak harus fokus ke kebersihan. Kalau sudah mantap 2 bulan atau 1 bulan, 3 bulan, baru pindah kemana lagi, karakter apa lagi. Misalnya tentang keterlambatan, itu juga perlu dikuatkan juga. Nah, jadi saya fokus aja loh. Artinya nyambung dengan Pak Mulia tadi itu benar Pak. Jadi kita fokus dulu walaupun butuh 1 bulan, 2 bulan, nah, habis itu sudah sukses kejujuran. Apalagi misalnya ketertiban yang lain. Nah, saya rasa itu dulu Pak Munir. Jadi fokus dulu Pak Munir. Mas Soleh. Ya, kalau gitu saya sepakat dengan yang ada ide begitu, sehingga kita lebih fokus ke salah satu yang menjadi tujuan kita. Berarti itu semacam kayak tematik. Berarti untuk katakanlah minggu ini atau dalam bulan ini tema karakternya kebersihan. Semua mapel atau semuanya harus fokusnya ke sana. Nah, kalau sudah dirasa sudah anak-anak punya karakternya perubahan, dan itu bulan berikutnya ke tema apa lagi, itu ya bagus juga. Itu nanti bisa mungkin kita lanjutin dulu semester kedua. Dan ini saya juga ingin berbagi cerita tentang pembentukan karakter. Saya mungkin bagi yang lain belum dicoba. Saya tuh beberapa kali kalau semuanya itu open book, ya buka buku, berharapan dia membaca, tapi dengan catatan bukunya sendiri, nggak boleh pinjam. Itu sudah sepakat. Jika pinjam atau beli coret, bahkan ada rasa kejujuran di sana. Ya, mungkin bagi saya nilai sebagai saya agak terlalu musik, yang penting dia sudah ada upaya untuk membaca, kan membaca dia. Tanggung jawab. Iya, punya sendiri, nggak boleh pinjam temannya. Jadi kalau selama ini dia mengikuti mapel saya itu rajin, berarti kan kalau nggak butuh datanya, kalau nggak rajin dia suruh urusan itu. Dan sudah awal sepakat, wis bergurih dewi, kalau nyutu coret 0 nilainya. Dengan demikian mereka ada upaya untuk baca. Berikutnya mikir mana? Waduh, aku ini kan nulis, kan catatan. Itu diantaranya. Itu yang sudah beberapa saya lakukan untuk anak. Terima kasih. Iya. Monggo yang lain. Punya atau kita susun di bulan Januari. Nah, itu nanti kita ke karakter apa? Iya Pak. Bulan Februari. Nah, yang paling prioritas dulu saja. Kebersihan. Berarti kebinekaan. Baik di kelas maupun di luar. Kebinekaan global ya. Kebinekaan global. Jadi modul ajar Bapak Ibu nanti di bulan Januari semuanya harus menilai karakter kebinekaan global di kebersihan selama bulan Januari. Jadi Bapak Ibu harus memeriksa betul-betul kebersihannya mulai dari awal sampai akhir. Termasuk pakaian juga semua, rambut semua kan ada kebersihan. Tapi semuanya. Oke. Nanti baru.
Bukan waktu nanti karakter apa kan, pokoknya nanti Di bulan Januari masih itu saja dulu Pak. kita garap Januari satu bulan fokus itu. kebersihan. Nanti kan ada refleksi hari Senin, nanti Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan ke umum kira-kira untuk kebersihan ini gimana. Anak sudah menjadi kebiasaan adat atau masih perlu diperpanjang lagi? Kalau belum, perpanjang 1 bulan lagi. Nah itu benar Pak Mulia, didiskusikan sama kepala sekolah itu gitu. Kita tuh lebih fokus satu wajah mantap baru pindah. Itu kan P5 itu kita ada hubungan dengan itu. Baru nanti berikutnya apa misalnya setelah musola selesai itu lagi misalnya beribadatnya di mana, misalnya sholatnya di mana, ya. Jadi saya akan memantau nanti 1 bulan ini kan kebersihan. Saya akan jalan. Oh, habis itu refleksi. Tapi harus berjamaah semuanya Ya, termasuk guru nanti. bisa Kalau perlu ya Pak ya. Musola di ruang guru sama ruang BK, ruang kepala sekolah tutup. Kalau misalnya musola kan nanti jamaahnya di mana? Karena maksudnya jamaah itu Maksudnya di mana? Jamaah yang mana? loh, Oh iya kita yang kebersihan dah. Oh iya. Bapak Ibu guru semua melaksanakan itu. Aku harus mendukung ini tidak hanya wali kelas yang mengajar, tapi keseluruhan. ya gitu saya begitu. Memang salah satu kelemahan kita Bu ya. Itu tidak semua guru ikut. Harus semua ya. Nanti insya Allah kalau menurut Pak Mul tadi di modulnya harus berkebinekaan global, insya Allah nanti sakit Pak, insya Allah. Nah, tetapi sebelum nanti melangkah ke sana dari kelas-kelas itu, nyun sewu, barang-barang yang di dalam kelas itu yang tidak terpakai itu bisa ngaten. Ya karena apa? Nanti yang berikutnya yang Bapak Ibu guru yang masuk di kelas itu tidak, kalau mau membersihkan mungkin ada yang mau meningkatkan kebersihan di kelas itu, tidak takut mau membuang-buang. Nah utamanya nanti paling kelas Pak Munir, nanti kita memberitahu sebelumnya dibersihkan dulu mana yang tidak terpakai, dipersilakan. Untuk berikutnya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Setiap guru masuk harus mengecek tentang kebersihan yang ada di kelas itu. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih, ngaten, terima kasih. Iya, tapi itu apa ya? Bukan skala prioritas saja. Tetap kita laksanakan, tapi bukan skala prioritas. Prioritas kita itu kebersihan di kelas maupun di sepanjang kelas. Jadi kesepakatan kita untuk bulan Januari itu kita prioritas utamanya adalah karakter kebersihan. Ini masih karakternya Pak, masih karakternya. Soalnya di literasi, numerasi dan karakter itu kan bagaimana dalam satu pembelajaran itu tampil semuanya. Nah, untuk karakternya supaya fokus tidak tiap guru itu berbeda-beda, maka kita prioritas utama di bulan Januari ini adalah kebersihan dulu. Nah, mungkin berawal dari an-nadhofatu minal iman, sebagian dari iman. Nah, kalau tetangga saya dulu bicara gitu, kalau an-nadhofatu minal iman itu kalau diuraikan itu rentetannya itu banyak sekali katanya. Iya, luas sekali. Sebagian dari iman. Yang bersih hati. Ya. Terus Pak Munir, ini kan bulan pertama nanti Januari fokus ke kebersihan. Nah, apakah bulan berikutnya kita bicarakan di sini atau nanti setelah 1 bulan lagi? Nah itu kita lihat lagi skala prioritas apa lagi yang perlu kita tonjolkan. Habis ini setelah itu saya butuh ini Pak, ketertiban anak, pakaian, terus datangnya tidak terlambat, itu juga termasuk ketertiban. Ya, itu tetap kita laksanakan, cuma bukan prioritas. Tapi prioritas utama kita
kebersihan. Kalau kebersihan itu sudah menjadi kebiasaan, jadi anak itu sudah tidak membuang sampah sembarangan, anak itu risih melihat ada termasuk apa, Bapak Ibu guru Pak. ya, termasuk risih Jangan melihat sampai ada nanti tulisan di gelas di nggak ada ya. Tidak boleh musuh di bangkunya. Jangan gitu Pak, nanti Pak Munir yang tidak boleh di ya, mejanya karena kan. proyek di proyek itu nanti fokus utamanya juga karakter Siap. kebersihan. Oke bagus. Nah, sekarang yang perlu kita bicarakan di sini itu indikatornya seperti apa kebersihannya itu. Bu, kebersihan itu termasuk mana Bu? Apakah kita Keamanan. perlu membuat checklistnya? Itu kan ya. Perlu membuat Kebersihan itu checklistnya. masuk ke tempat keamanan Bu. Sampai lapangan. Aman, keindahan Nah, taman itu mungkin masuk kebersihan. lingkungan kelas dan lingkungan di depan kelas. Kan sudah ada posnya untuk yang taman ini sebagai Karena Indikatornya apa nanti? ya, karena ini fokusnya ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang ada di kelas, kita menumbuhkan karakter kebersihan itu baik di dalam maupun di luar, baik fisiknya maupun lingkungannya. Itu Pak ya, bayangan saya. Saya ingin suatu saat sekolah kita itu menjadi ya diujukan sekolah lain masalah kebersihan satu itu udah luar biasa. Itu kayak luar negeri gitu. Kalau luar negeri di Singapura. Kalau siswa itu habis makan permen, tempat sampah kan gitu. Iya, bisa. Ada nggak? Kita tidak jauh-jauh mulu-mulu kan insya Allah kita bisa. Bismillah ya. Indikatornya dari kelas dulu nggak Pak? Mungkin tahu dari ya dari kelas Kelas ya, kelas dulu ya. Kira-kira SOP-nya. SOP-nya apa? Mas Zen, SOP-nya seperti apa nih kira-kira dalam kelas itu? Ya. Banyak juga. Kelas. Kelas kayaknya. Yang pertama, guru datang ke kelas. Jelas Pak. Setelah datang di kelas, apa yang dilakukan guru? Cek dulu. Sebaiknya kita buatkan checklist kayak supervisor di Kayak di rumah sakit, kayak di apa itu setiap itu? setiap bagian itu katakanlah di kamar mandi itu sudah ada poin-poin yang mau dibersihkan nanti oleh supervisor dicek bersih betul. Jadi nanti setiap guru itu punya checklist masing-masing kelas yang diajarnya. Jadi kelas itu ada checklistnya. Kita dibaca SOP-nya dulu. Jadi guru datang ke kelas. Apa yang dilakukan itu sebenarnya? Setelah di kelas, untuk masalah kebersihan ini, Memeriksa guru kondisi kelas. ngapain? Memeriksa kondisi kelas. Memeriksa Kondisi kebersihan kelas. melalui checklist. Iya. Nah, berarti mengeluarkan buku checklist. Checklist itu berbentuk buku atau lembaran? Apa ya? Ya, kalau perlu nanti setiap kelas kita buatkan buku checklist ditaruh di depan. Ya kayak biasanya dulu Pak. Jadi Kayak Bapak Ibu jurnal. guru datang tidak langsung mengajar, lihat buku checklist, kemudian mengisi apa ini? Ya, versi checklist. Mengecek Kondisi kebersihan. kondisi Kebersihan. kebersihan berdasar buku checklist. Nanti dikelola lagi bahasanya. Sebentar rapi. Intinya mana? Makanya kan itu guru datang ke kelas, kemudian memeriksa buku checklist. Ada enggak? Semua guru yang ngajar, Tapi setiap guru pergantian jam juga gitu ya Pak ya? Pergantian jam setiap aja gitu. guru ke kelas, Lihat. Jadi nggak hanya yang jam pertama saja.
Enggak. Terus. Sepuas dia itu. Ya, sampai jam terakhir. Kalau demikian insya Allah terpantau. Makanya SOP-nya seperti itu. Iya. Jadi begitu masuk kelas, lihat buku checklist, kemudian mengisi. Oh ini bersih. Kalau belum bersih, Kalau belum bersih, kalau jangan Nah, pertanyaannya sama tadi. Kalau Ini belum ada. bersih, Setelah suruh nyapu. setelah checklist itu kan ada dua kemungkinan. Bersih atau tidak? Sudah bersih atau belum bersih. Kalau belum, Kalau sudah bersih, melanjutkan pelajaran. kalau belum, suruh bersih. Melanjutkan pelajaran. Kalau belum, Piket Pak yang harus Piket saja. Kalau semuanya anak-anak kalau itu belum kan berarti piket yang saja Piket hari itu. guru piket, bukan Siswa yang piket. siswa piket, membersihkan Membersihkan. piket melaksanakan yang belum bersih dari kegiatan. Berarti kalau sudah bersih mau mulai pelajaran, gitu kan? Ya, Kalau belum bersih, petugas piket suruh bersihkan. remedi kebersihan. Bersih, ya kita Jam gurunya itu dikembali. tentang waktu ini, ya tentang waktu ini gimana? Iya, semua. Apakah kita sepakati bersama itu pokoknya belum bersih guru nggak boleh mengajar. Insya nanti 2 minggu sudah Pak sudah Siap. 2 minggu paling lama ya 1 bulan aja Bapak. Karena itu habis itu ya udah checklist lagi, udah selesai ya pindah ke yang lain. Nah, bagian-bagian mana yang harus disikat. nah itu makanya checklistnya ini yang akan kita bicarakan. Kira-kira apa yang di checklist? Kita masuk lantai Pak. utamanya Bawa kolom meja, ya terus ini kaca, jendela. Iya kan Mas ya? Nanti kaca dulu kaca lantai ini Lantai. lantai, kaca kaca, meja kursi. Nggak boleh ada istimewa nanti. meja polisi jam dulu sampahnya bau Meja apa ini? Meja guru. meja nanti kopernya Meja guru. Kucing itu anu, nggak usah di sekolah pindah. Kucingnya siapa ibu? Ini. Ya Mas Zen, kucingnya aku tak suruh ya Pak. rawat di luar aja. Apa kok ada? Kucingnya siapa? Kucingnya siapa? Ya, datang sendiri cuma nggak dirawat. tahu kan ada orang itu mau Merawat kok di satpam itu? Curian itu Pak, pas kasih makan jadi fixing terus. Udahlah, kucing itu di rumah. Kita itu semua ya sayang kucing cuma di rumah. Waktu ada Iya, Ya, kita nggak tahu, Pak. bukan ya. Orang luar buangnya ini. kita cek habis ini. Kita langsung Salahnya satpam. enak kalau buang. Itu saya ada yang memelihara, akan ada yang memelihara nanti. Oke, lanjut. Pendidikan kalau sudah ini berjalan checklistnya begitu Pak sampai belajar mau terus kaca ini jadi untuk hanya 1 bulan Pak boleh di sini jadi terus Pak Nanti kita kan ganti ganti Berarti apa? skala prioritasnya turun, tapi tetap kita laksanakan. Iya dan tiap hari ngajar gitu ya. ini berarti ini maksudnya Pak Murid setelah kebersihan apa tetap yang ini kemudian tetap melok mawon Iya. ikuti terus hanya satu ini nanti checklistnya malah kendor lagi nanti balik lantai terus ya Nanti anu Format checklist nanti ya mana? untuk apa saja yang di checklist itu nanti bisa di grup PNU Bapak Ibu akan Iya ya. kira-kira ini lihat apa Data ini yang ya. paling pokok itu apa. indikator yang mau dicek Kalau
Kambal nggak boleh berserakan Pak Muli. Ya, itu nanti tulis di grup PMO Pak Jaya tulis. Jadi nanti Kambal tadi sembahyang. Ruang guru bagaimana Pak? Untuk ruang guru juga ya Pak ya. ya itu nanti urusannya apa? Kita ini di kelas dulu. Di kelas dulu. Kalau di kelas kita membiasakan seperti itu, ya kita kan otomatis malu kalau di ruang guru sendiri. Nanti ruang guru, ruang kelas sekolah, ruang perpus, ruang BK, semua ruangan nanti ya. Jadi nanti Pak Devi itu punya konsep ruang guru harus seperti ini. Ya dulu ya, sekarang siswa dulu lah. Ya. Kalau sudah seperti ini, nanti mungkin Pak Devi akan menyuruh TU untuk memindahkan barang Bapak Ibu guru di sebelah mana itu, sehingga model dari kebersihan di ruang guru itu seperti ini. SOP-nya seperti ini. Sekalian untuk ini Pak, sekalian di kelas ini nanti biar berjalan sarang jelas. SOP-nya ruang guru ruang ini. Ya, jadi kita memikirkan ruang kelas, Pak Devi memikirkan ruang guru. Dan semua orang yang lain. Ya itu. Mungkin Pak Tapi yang Devi pertama ini punya fokus ruangan dulu, ruang kelas dulu sama siswa dulu ya. apalagi nanti pada bulan Januari itu Pak Devi selama 2 minggu kan project. Nah, karena project jadi bisa mungkin dipakai untuk menata-nata selama 2 minggu, baik ruang guru maupun ruang TU, ruang Saya tuh kalau lihat ruang TU, dia panas juga Pak. Nah, makanya perlu ditata. Jadi memang orang lah, rapi. Yang rapi itu ruang BK kayaknya itu. Ya, orang BK itu rapi-rapi, semuanya pegang paku Pak. Lagian ruang BK kalau kamu program bersih kan anak-anak ditiru ruang BK. Makanya anak-anak sering ke sana. Apalagi Pak Muril ya sering situ. Ya. Saya pernah sebelum di ruang guru, pas begitu guru-guru rame, guyon pahami suaranya keras. Akhirnya saya nggak berani ngomong. Ya diem mendengarkan, harusnya kan saya ngomong. Tapi kalau mic-nya saya hidupkan, kan otomatis suaranya masuk semua. Pak Munir suaranya. Kok ada backsound-nya rame. Makanya kalau Bu Muhar di sini, kalau Bu Muhar di sini. Memang Kalau saya di ruang kelemahan kita masih kurang ruangan. Kurang ruangan. Fokus kita mau mengadakan kebersihan semuanya. Ini saya sudah kali ini terus teman-teman karena ada sebagian teman itu yang KPL biasanya lebih kapasitas. Ruang guru. Ya. Jangan Pak boleh lebih. Kita satu. Artinya kita satu. Jatah satu. Tapi melebar itu sampai 2, 3. Memang kebetulan sampingnya kosongnya dibuat barang semuanya. Bukan barang Kalau sudah refleksi saya nanti sampaikan nanti. Saya belum dengar ini. Nah ini tadi loh Pak Sol, kalau kita nanti menggarap untuk indikator teknisnya kelas, nanti Bapak sekalian diturunkan bareng ruang-ruang ini menjadi nanti bisa bersamaan dengan ini. Gerakannya ya. Iya, Januari itu penceling semuanya. Setelah 1 bulan itu jincong semuanya. Nah, termasuk pesuruh-pesuruh yang membersihkan taman ini harus juga direvisi lewat itu. Karena gini Bapak Ibu semuanya ya, kita itu kan jadi contoh anak-anak. Betul. Kalau anak masuk ruang guru, sementara ruang kelas yang bersih loh, guru kok masih gini. Ya memang ya, oke bagus itu bersamaan ya. Bersamaan. Oke, siap-siap. Kamu nih Pak, Nanti kalau sudah ada SOP, barangnya Dewi. ya tapi tetap dirapikan betul. kalau sudah ada SOP, nanti kan sudah bersih semua di mana tempatnya kan gitu.
Soalnya tak rewangi, berarti bangun. Tenang, kan ini ada sumbangan perpustakaan buku. Oh iya, kalau buku pelajaran Pak Budi. Bukunya macam-macam. Bukan buku pelajaran. Baca. Ada waktu Pak nanti untuk yang project itu 1-2 minggu ya Pak Budi. Nah kita membersihkan ruang guru, ruang TU, ruang mana itu loh Pak. Bersama turunnya Nanti awal pelajaran tanggal 2 kita rapat. Rapat awal tahun ya. kalau bisa sudah selesai Bisa lah. ya nanti teknis ya PMO namanya. Nanti diskusi di PMO ya, termasuk untuk SOP-nya ruang guru kasih masukan, ruang TU, terus ruang sekolah. Ya, itu nanti pas tanggal 2 kita udah mulai rapat, gitu ya. Tanggal 3 udah exam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita bicara yang lain-lain. Nah, untuk kegiatan PMO kita pada pagi hari ini, jadi kesimpulannya tadi untuk bidang IPA dan melaksanakan literasi berbentuk handout ya pada saat praktikum yang harus dibaca oleh siswa. Kemudian informatika Pak Solikin tadi itu dalam bentuk soal ujian ya. Pokoknya kesimpulannya seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia itu membiasakan membaca dengan lantang untuk memahami isi bacaan berdasarkan panduan dari Bapak Ibu guru melalui pertanyaan pemantik. Kemudian harapannya nanti sebelum materi diberikan anak-anak bercerita lesan. Itu bisa bahasa Indonesia. Cuma mudah-mudahan nanti disisipkan juga numerasinya. Ya. Kemudian seni semester 1 itu musik, semester 2 seni rupa. Itu nanti membaca buku paket atau berkunjung ke perpustakaan untuk mencari sumber lain. Karena memang buku paket seni itu memang tidak ada dari Kemendikbud dan sengaja memang tidak diadakan karena seni itu pelajaran praktek bukan pelajaran teori. Juga tidak ada bukunya ya. Termasuk PJUK itu memang pelajaran teori bukan pelajaran praktek sehingga tidak ada bukunya. Kemendikbud sengaja memang tidak menerbitkan kecuali buku panduan untuk guru itu yang ada ya. Kemudian sekolah kita itu kehilangan alat musik. Sekarang di belakang kelas 9I. Kalau studio 2012 ini ya. Sudah lama. Ruang seni itu dulu sekarang gudang itu kan dan dulu sebelum BK itu ya. Di ruang 9 itu ada drum dan lain-lain. Oh iya, ya di atas GM Nah, di belakang 9I dulu punya band. Ada di sebelah kita, di sebelah di sini. Karena masih ada sisa-sisanya sejarah. Tapi golongan itu sama angklung masih. Memang kita itu bisa membeli, kadang merawat susah karena ruangan. Ruang anak-anak untuk berkreasi, misalkan kalau kita mau buat batik juga buang limbahnya kita juga bingung Pak. Atau kemarin yang anak kelas 9 kertas, ibu kertas jadinya buang di taman juga kan. Ada sebagian itu jadi ruang untuk kreasi. Sebenarnya makan kita tuh dari ruangan kita tapi ada yang bisa kita maksimalkan. Saya punya rencana itu yang kelas 7A. Kalau sampainya itu masih ada ruang yang tak pernah tergambar. Ya, kode itu. Bapak
kamar mandi guru itu. Sempit Pak sama ini loh Pak. Panjang. Badan seperti sampai gini. Iya bagus Nah Pak. gini maksud saya. Ayo bersihkan itu. Bukan itu yang dipakai. Artinya kalau waktu Jumat itu ada dapat dindingnya terus luas. Karena bisa digunakan untuk uang ya. Nah gini. Terus Pas itu. Pindahkan. mohon maaf rumahnya keluar. Nah, Ini kan kelas. kita bisa di sana bukan ruang seni. Oh. Bisa memuat gambar dan lain-lainnya. Oke. Luas. Boleh. Di depan nanti. Ini untuk kelas. Itu di Bogor kan itu di Bogor. Yang ini untuk kelas. Itu Bagus kok. maksudnya memang ya maaf kita katakan tapi yang ada kita maksimalkan. Mayor pelatihan. Kenapa? Suruh bersihkan itu. Ya, sekarang Sudah mulai bagus kan? Mulai tertib. Kenapa lagu yang di situ? nanti itu ada resiko bersih. Kita tidak dalam Tapi Pak Zain lebih baik di tempat yang musik daripada di tempat siswa terus sana. Ya, karena apa? Kalau anak latihan itu kan tidak setiap saat. Kalau tempat kita kan setiap saat. Jadi kita biasa. Iya, iya. Ini nanti kan gini Pak Sol, apa ini masih mungkin ya? Ini kan setelah kita bangun ini di bawah ini kan ada. Itu kan kalau pustaka, apa koperasi itu kan tidak dipakai full itu yang ruang di koperasi. Apa mungkin masih bisa ada disekat untuk ruang apa? Ya, kalau ke sini Minimarket kan, Pak. ya. Minimarket bisa. Ya. Kafe itu Pak. Hah? Kafe. Kafe minimarket. Kalau mau pakai di rumah itu kan jangan sih. Karena biasa kopi dulu, kopi dulu. Termasuk guru nih. Itu kan memang niat saya dulu kan dibuat apa market. Ya, Berarti market aja. Minimarket, minimarket. khusus untuk yang seni. Mau Bapak nanti? Boleh, boleh, tidak apa-apa. Gantung Terus barangnya di sana apa? Nanti kalau tahun ini nggak mungkin. Ini udah tutup buku yang kemarin sebagai pada ada tahun. Tahun depan saya siap membersihkan kan hanya Bogor itu. Iya, Bogor. Bogor, ya kan? Habis itu nggak banyak biayanya so. Hanya terus membersihkan yang bawahnya kok. Oh iya, dari kemarin saya nggak masuk. Melihat dari masa kayak gini tuh, kapan tuh dibersihkan? Saya bilang, Posisinya apa Pak? Barangkali bisa dipertimbangkan. apa nih? Barangnya pertimbangan. Itu barang apa? Gabus-gabus. Ini semua ditimbang, dipertimbangkan itu deh. Dipertimbangkan. Semua ya. Ya udah sip, itu setuju apa enggak setuju? Ibu lihat, setuju lihat. Luas lagi ya. Saya lanjutkan lagi untuk kegiatan kita ini, kembali lagi ke sini. Jadi kita sudah sepakat juga pada saat penyusunan soal asesmen sumatif akhir itu nanti kita buat seperti itu. Jadi satu bacaan bisa untuk beberapa pertanyaan. Nah, kita biasakan seperti di AN Pak Sol ya. Jadi soal itu ada soal pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks. Nah kemarin masih saya jumpai ada guru itu masih membuat soal 1, 2, 3 benar, 2, 3 benar. Itu sebenarnya sudah diantisipasi melalui soal pilihan ganda kompleks. Iya kan? Nah, jawabannya ditaruh di situ sehingga siswa memilih sendiri mana yang benar. Jadi tidak 1, 2, 3 benar. Loh, ini kan seharusnya pilihan ganda kompleks, tapi dibuat pilihan ganda biasa. Oh iya. Nah, harusnya makanya kalau dulu itu ada seperti itu, sekarang sudah diantisipasi melalui pilihan ganda kompleks sehingga mereka sendiri mencari yang benar itu yang mana. Jadi pilihannya tidak hanya satu tapi bisa lebih dari satu. Kita lihat dulu kok masih ada soal gini nih. Pak kira-kira ada pembinaan ada teman yang seperti itu. Kalau nanti saya dibina saya dibina nanti. Boleh bisa kalau disinggung sekarang disinggung nanti rasakan Itu hanya muncul di satu mapel dan satu kelas saja. Tidak ada semuanya, hanya satu. Masih ada. Itu zaman dulu jadul itu. Penelaannya memberitahu. Makanya kemarin itu kan saya suruh ngirim di emailnya kurikulum sehingga saya kan bisa melihat semuanya, bisa melihat
itu adalah emailnya kurikulum yang dibuatkan Pak Solikin dulu itu. kurikulumspentik@gmail.com. Passwordnya kurikulum 3. Jadi kalau ada yang seperti itu Pak, secepatnya dikatakan dulu. ini masuk refleksi kita loh. Iya. Bisa tapi face to face. Ya, stopis Pak, jangan langsung di depan umum nanti. Kalau di depan umum boleh tapi jangan nyebut nama. Dikiranya nggak bisa. Assalamualaikum. Ya seperti itu. Siap. Sehingga kita nanti pada saat ini juga siap-siap untuk asesmen sumatif akhir yang kelas 9 ya. Jadi Bapak Ibu guru kelas 9 siap-siap membuat asesmen sumatif akhir tahun dan asesmen sumatif satuan pendidikan. Ya itu yang kita peroleh di pagi hari ini. Tinggal nanti kita pelatihan tentang blognya Pak D ya. Ada Pak Jenuri, ada Pak Buar, ada Pak Ikam. Gimana caranya membuat blog? Terus ada Pak Ika Miming itu kemarin juga menawarkan LMS, tapi masih diuji cobakan Bu Ika Miming dulu. Pembicaranya kan 4. Saya kan pakai blogspot, Umuar pakai Kompasiana, Miming pakai apa? Nanti berbagi. Jadi nggak satu pembicara. Nanti itu lulus nanti go blog. Goblok kali. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan PMU kita ini sudah terlaksana dengan baik. Kita akan melaksanakan PMU lagi di bulan Februari. Ya. Nah sebelum kita akhiri kegiatan PMU kita lakukan doa dulu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, supaya mendapat berkah dari Allah, marilah kita tutup doa, tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Pak Zen, enak doanya langsung singkat aja.